Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Clarissa, NIM 210306022 dari PTNA. Di sini saya akan menjawab soal-soal ataupun pertanyaan dari Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Oke, soal yang pertama itu jelaskan struktur molekul dari enzim dan contohnya. Oke, sebagian besar enzim itu terdiri atas dua komponen penyusun, yakni ada protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus protestik. Nah, apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini juga bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu, pH, serta tidak tahan panas. Contohnya itu ada lipase, amilase, maltase, dan juga tripsin. Soal yang kedua, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Nah, ada dua teori mengenai cara kerja enzim, yaitu yang pertama ada teori gembok dan kunci atau lock and key, dan yang kedua itu ada teori kecocokan industri atau Industfit. Oke, yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key itu diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut teori ini, suatu enzim itu hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Kemudian enzim ini tuh diibaratkan sebagai gembok dan substratnya itu diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim yang disubstrat untuk diubah menjadi produk yang kemudian akan dilepas lagi dari enzim. Yang kedua itu ada teori kecocokan terinduksi atau Industfit yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel L. Kostland Jr. Jadi kofaktor dan aktivator di sini itu akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat itu kemudian akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat yang berikutnya. Kemudian soal yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan contohnya. Oke, menurut Komisi Internasional dalam Sistem Tata Nama Enzim atau EUB atau International Union of Biochemistry itu menentukan 6 golongan enzim yang akan dibagi lagi menjadi subgolongan sesuai dengan reaksi yang dikatalisnya. Nah, berdasarkan hal itu, maka klasifikasi enzim itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada oksidoredutase. Nah, jadi enzim golongan oksidoredutase ini itu berfungsi mengkatalisis reaksi pemindahan elektron. Yang kedua, itu ada transferase. Enzim golongan transferase ini berfungsi untuk mengkatalis reaksi pemindahan gugus satu karbon, kemudian gugus yang mengandung asil, alkil, glikolisil, fosfor ataupun sulfur. Yang ketiga itu ada hidrolase. Enzim golongan hidrolase itu ialah enzim yang mengkatalis hidrolisis, peptid, glikosil, dan ikatan ester. Yang keempat itu ada liase. Enzim golongan liase adalah enzim yang mengkatalisis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbulnya ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Nah, enzim liase ini bekerja dengan ikatan CC, CO, CN, CS, serta C halida. Yang kelima itu adalah isomerase. Enzim dengan golongan isomerase itu mengkatalisis interkonveksi isomer dengan isomer optik, geometri, ataupun yang lain. Yang keenam itu adalah lipase. Enzim golongan lipase itu mengkatalisis penggabungan dua senyawa yang diikuti oleh pemecahan ikatan pirosfat dalam ATP. Golongan ligase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi pembentukan ikatan. Nah, yang soal keempat itu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Nah, yang pertama itu enzim sebagai katalisator. Nah, enzim itu merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi enzim ini tuh bersifat khas dan aktivitasnya itu dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar. Jadi dengan kehadiran enzim itu, kecepatan reaksinya itu dapat meningkat sampai 107 kali. Yang kedua, enzim itu adalah suatu protein struktur dari suatu enzim yang tidak lain adalah protein. Karena aktivitas kataliknya itu bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa yang bertindak sebagai katalis, contohnya itu ada RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus fungsi enzim itu tertentu. Nah, jadi tiap perubahan zat itu diperlukan satu jenis enzim tertentu pula. Jadi misalnya itu kan katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O.
H2O2. Kemudian amilase itu untuk mengkatalisis substratnya sendiri. Oke, yang keempat, enzim yang bekerja bolak-balik. Nah, jadi ada beberapa enzim yang kerjanya itu bolak-balik. Misalnya itu enzim lipase yang bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, atau asam lemak dan gliserol yang sebaliknya itu menyusun lemak dari komponennya. Oke, soal yang kelima, jelaskan bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Oke. Enzim sebagai katalisator itu merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi kan enzim itu tadi kan bersifat spesifik dan khas ya. Jadi kerjanya itu juga dapat diatur. Nah, umumnya suatu enzim itu kan adalah protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya itu adalah RNA. Oke, soal yang keenam, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim dan contohnya. Oke, yang pertama itu ada suhu kerja suatu enzim. Nah, suhu itu sangat berpengaruh. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat, kecepatan enzim itu juga akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Jadi enzim pada umumnya itu dinonaktifkan pada suhu tinggi. Sedangkan enzim pada darah panas manusia saja itu bekerja paling efisien tuh pada suhu 30 derajat Celcius. Yang kedua itu ada pH. Semua enzim itu peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan yang tinggi atau basa kuat. Nah, jadi memiliki pH itu ada optimum dan minimumnya juga. Kemudian yang ketiga itu ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH atau suhu tadi dan konsentrasi enzim itu konstan, maka laju reaksi itu adalah sebanding dengan jumlah substrat tersebut. Yang keempat itu ada inhibitor. Nah, aktivitas suatu enzim itu dapat dihambat oleh inhibitor ini. Nah, inhibitor ini juga akan dibagi menjadi 2 golongan utama, yaitu yang pertama yang irreversible atau bekerja yang tidak dapat bolak-balik, dan reversible yang bekerja secara bolak-balik. Nah, penghambat yang irreversible ini adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas kataliknya. Nah, sedangkan bekerja secara bolak-balik atau reversible, itu enzim itu dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa yang lain, maupun sebaliknya. Jadi senyawa-senyawa tersebut tuh bisa menjadi senyawanya semula lagi. Oke, soal terakhir yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback. Oke, pengontrolan model feedback inhibition itu di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z. Jadi dia itu akan memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah memupuknya senyawa intermediate. Jadi selama proses metabolisme itu terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme yang berbentuk cabang. Sehingga proses feedback inhibition yang terjadi itu dapat berlangsung di beberapa lokasi. Jadi mekanisme penghambatannya ini dinamakan sensual back inhibition. Nah, jadi kemudian jenis enzim yang demikian dinamakan itu adalah enzim allosterik. Sekian penjelasan saya hari ini. Jika ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.